Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-13 dari 30 topik. Pemeriksaan sidang acara singkat. Disediakan oleh Global Tutorial. Pemeriksaan acara sidang acara singkat. Bagian kelima bab 16 KUHP. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat 3 KUHP yang mengatakan bahwa dalam acara ini, acara pemeriksaan singkat, berlaku ketentuan bagian ke-1, bagian kedua, dan bagian ketiga bab 16 sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. Bagian ke-1 itu mengenai pemanggilan dan dakwaan, bagian kedua mengenai memutus sengketa mengenai wewenang mengadili, dan bagian ketiga mengenai acara pemeriksaan biasa. Semua ketentuan yang ada dalam acara pemeriksaan singkat sama dengan acara pemeriksaan sumir menurut HIR terdahulu. Pengertian pemeriksaan sidang acara singkat. Persidangan dengan acara pemeriksaan singkat diatur dalam KUHP pada pasal 203 dan 204 KUHP. Pemeriksaan singkat dilakukan pada perkara kejahatan ataupun pelanggaran yang pembuktian dan penerapan hukumannya mudah dan sederhana. Pasal 203 ayat 1 KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pemeriksaan secara singkat ini sebenarnya sama dengan pemeriksaan biasa dan kualitas perkaranya pun sama. Namun perkaranya sederhana sehingga pembuktian dan penerapan hukumnya mudah. Dalam pemeriksaan singkat, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat. Ciri-ciri pembuktian dan penerapan hukum dari pemeriksaan jenis ini adalah sederhana, ancaman hukuman tidak berat, dan mudah. Yang dimaksud dengan mudah di sini adalah terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengakui sepenuhnya tindak pidana yang dilakukannya. Selain pengakuan itu, didukung alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa. Sedangkan yang dimaksud dengan sederhana atau sifat perkara sederhana adalah pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan 1 atau 2 kali persidangan saja. Tata cara pemeriksaan singkat. Dalam proses pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan singkat antara lain dilakukan sebagai berikut. A. Penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti. Pasal 203 ayat 2 KUHP menerangkan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. Setelah hakim menyatakan sidang dibuka untuk umum lalu menanyakan identitas terdakwa, seterusnya penuntut umum menyampaikan kepada hakim tentang tindak pidana yang didakwakan yang diucapkan secara lisan dan panitera mencatat dakwaan yang diucapkan oleh jaksa atau penuntut umum yang fungsinya sebagai pengganti surat dakwaan seperti dalam acara pemeriksaan biasa. B. Waktu, tempat, dan keadaan melakukan tindak pidana diberitahukan lisan, dicatat dalam berita acara sebagai pengganti surat dakwaan. Pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan singkat tanpa disertai surat dakwaan hanya dicatat dalam berita acara dan dalam berita acara tindak pidana yang didakwakan antara lain, 1. Unsur tindak pidana yang didakwakan. 2. Menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. 3. Perbuatan material yang dilakukan terdakwa. Pasal 203 ayat 3 menyatakan, dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian ke-1, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini, bab 16, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. 1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1, memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. 2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. C. Dapat diadakan pemeriksaan tambahan paling lama 14 hari. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bila mana dalam waktu tersebut penuntut umum belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. Pasal 203 ayat 3, huruf B KUHP. D. Terdakwa dan atau penasihat hukum dapat minta tunda sidang paling lama 7 hari. Guna kepentingan pemeriksaan maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 hari, pasal 203 ayat 3, huruf C KUHP. E.
Putusan tidak dibuat secara khusus melainkan dalam berita acara sidang. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. Pasal 203 ayat 3, huruf D, E, dan F KUHP. Berkas perkara dikembalikan ke kejaksaan. Dalam praktik hukum, setiap pengadilan negeri telah menetapkan hari-hari tertentu sebagai hari sidang untuk perkara acara pemeriksaan singkat. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut, penuntut umum dapat langsung melimpahkan perkara untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Hal ini berarti perkara tersebut sudah dapat disidangkan oleh pengadilan negeri, tanpa terlebih dahulu dicatat, diregister, didaftarkan dalam daftar perkara yang ada di kepaniteraan pengadilan negeri. Pencatatannya baru dilaksanakan setelah pemeriksaan perkaranya dilakukan, atau setelah perkaranya diputuskan oleh pengadilan. Apabila pelimpahan perkara tersebut ternyata tidak memenuhi formalitas sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat 2, KUHP, misalnya terdakwa dan atau saksinya tidak dapat dihadirkan di muka sidang, maka berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum tersebut oleh hakim ketua sidang dikembalikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa diregister. Dengan ketentuan bahwa berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau diajukan kembali pada hari-hari sidang yang lain. Berdasarkan lampiran keputusan Menteri Kehakiman nomor M14, PW 0703 tahun 1983 tanggal 10 Desember tahun 1983 butir 13, diatur dalam praktik ada berkas-berkas perkara dengan acara singkat yang dikirim oleh kejaksaan ke pengadilan yang sebelum diputus, dikembalikan ke kejaksaan sehingga mengakibatkan bertumpuknya sisa perkara di kejaksaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diberikan petunjuk sebagai berikut. A. Untuk perkara-perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang sudah didaftar dan memperoleh nomor register, berkas perkaranya tidak dapat dikembalikan ke kejaksaan. B. Untuk perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat yang pada waktu akan disidangkan ternyata tidak lengkap, misalnya terdakwa atau saksi tidak hadir, maka perkara tersebut tanpa diregistrasikan dikembalikan kepada kejaksaan. C. Dalam hal hakim yang akan menangani persidangan dengan acara pemeriksaan singkat berhalangan hadir pada hari yang telah ditentukan, ketua pengadilan negeri menunjuk penggantinya agar sidang berjalan dengan semestinya, sesuai dengan ketentuan pasal 198 ayat 1, KUHP. Menurut M. Yahya Harahap mengenai hal pengembalian berkas perkara yang belum diregister di kepaniteraan pengadilan negeri, cara pengembalian berkas tersebut ke kejaksaan cukup dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Secara langsung pada saat itu juga di sidang pengadilan tanpa dibarengi prosedur administrasi. B. Pengembalian di sidang cukup dilakukan di bawah tangan oleh hakim kepada jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara yang bersangkutan. Pengembalian tersebut tidak memerlukan prosedur administrasi peradilan dan tidak memerlukan penetapan. Alasannya sebagai berikut. A. Sekalipun perkara sudah dilimpahkan pada hari itu dengan tujuan untuk disidangkan pada hari itu juga, tetapi ternyata tidak dapat disidangkan karena belum lengkap, secara yuridis bertentangan dengan jiwa yang terkandung pada pasal 203 ayat 2. Berarti penuntut umum telah menyalahi kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas perkara yang tidak bisa disidangkan pada hari itu juga masih sepenuhnya berada di tangan penuntut umum. B. Perkaranya sendiri belum lagi diregister di kepaniteraan pengadilan. Perkara singkat yang tidak lengkap dan belum diregister di kepaniteraan masih sepenuhnya berada dalam lingkungan pertanggungjawaban hukum penuntut umum. Pemeriksaan tambahan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ayat 3, huruf B KUHP, dalam acara pemeriksaan singkat dapat diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Menurut HMA Kufal mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ayat 3, huruf B ini dalam praktik hukum sangat jarang terjadi dan juga tidak disertai dengan peraturan pelaksanaan yang jelas. Pemeriksaan tambahan yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah menyempurnakan pemeriksaan penyidikan. Hakim meminta kepada penuntut umum agar penyidik menyempurnakan pemeriksaan penyidikan tentang hal-hal yang dianggap perlu disempurnakan. Memang kalau ditinjau dari segi peradilan, perkataan pemeriksaan tambahan dalam ketentuan ini sedikit banyak mengandung pengertian yang kurang tepat. Biasanya proses pemeriksaan tambahan ialah perintah yang diberikan oleh pengadilan yang lebih tinggi kepada pengadilan yang lebih rendah. Misalnya, pemeriksaan tambahan yang diperintahkan pengadilan tinggi ke pengadilan negeri sehingga kalau bertitik tolak dari peradilan, perkataan pemeriksaan tambahan dalam ketentuan ini kurang tepat. Lagi pula kalau ditinjau dari maksud pemeriksaan itu sendiri bertujuan untuk menambah atau melengkapi pemeriksaan penyidikan, lebih tepat dipergunakan istilah menyempurnakan atau melengkapi pemeriksaan penyidikan. Tata cara pemeriksaan tambahan dilakukan atas perintah hakim yang memeriksa perkara.
Perintah pemeriksaan tambahan tersebut dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Menurut M. Yahya Harahap, perintah pemeriksaan tambahan dilakukan hakim dengan surat penetapan. Tidak bisa dengan lisan maupun dengan surat biasa. Kemudian, pelaksanaan pemeriksaan tambahan dilakukan oleh aparat penyidik. Ketentuan pasal 203 ayat 3, huruf B menegaskan pelaksanaan pemeriksaan tambahan harus selesai dalam waktu paling lama 14 hari. Akan tetapi, perhitungan tenggang waktu itu sendiri tidak jelas ditentukan oleh undang-undang sejak kapan dihitung. Putusan dalam pemeriksaan sidang acara singkat. Salah satu ciri yang membedakan acara pemeriksaan biasa dengan acara pemeriksaan singkat ialah pembuatan surat putusan. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa, putusan dibuat khusus tersendiri, terlepas dari berita acara sidang. Sedang dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat, putusan disatukan dengan berita acara sidang. Istilah hukum yang dipergunakan pasal 203 ayat 3, huruf D, putusan dalam pemeriksaan dengan acara singkat dicatat dalam berita acara sidang. Demikianlah materi topik ke-13 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.